Sangat luar biasa karya Tuhan tanpa kita sadari yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mungkin kalau saya ajak saat kita akan menjalani memasuki tahun 2024 ketika kebaktian tanggal 31 Desember 2023 ada pemahaman, ada pikiran apa yang akan terjadi tahun 2024. Apa yang akan aku hadapi? Dan banyak pengkhotbah mengajarkan pengharapan pakirimon adalah kebahagiaan yang kita landaskan di dalam iman setiap orang yang percaya. Dan tanpa kita sadari, ini kita sudah masuk ke minggu kedua di bulan Oktober. Tanggal 13 Oktober 2024, sebentar lagi akan masuk ke minggu-minggu ujung tahun Parhuriaun. Setelah itu kita akan masuk lagi ke minggu-minggu Advent. Setelah minggu Advent kita akan masuk lagi ke masa-masa Natal, baik Natal kategorial, baik Natal umum. Sampai nanti kita akan sampai ke ujung tahun di kebaktian malam tahun baru tanggal 31 Desember 2024. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu coba kita bekali kehidupan kita, coba kita lihat dulu yang sudah kita lalui dan yang akan kita lalui, yang akan kita hadapi sesuai dengan firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan saat ini dengan topik minggu, orang benar akan hidup oleh percayanya. Hala partigori manguludo binahin ni hapersyonna. Saya yakin tidak ada kita yang mempercayai kita susah. Saya yakin tidak ada kita mempercayai kita akan menghadapi persoalan pergumulan untuk hari-hari yang akan esok. Tetapi ketika hal itu terjadi, apa respon kita? Ketika yang tidak kita pikirkan itu yang terjadi, apa cara kita, apa metode kita yang harus kita lakukan, apa yang harus saya suarakan? Kitab Habakuk ini salah satu kitab yang sangat sedikit pasalnya. Kalau boleh kita cek, kalau kita bawa Alkitab, ini hanya 3 pasal. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan selesai. Iya. Tetapi kitab ini menyuarakan bagaimana kehidupan orang Israel. Tidak ada lagi yang namanya kasih sayang. Tidak ada lagi yang namanya keadilan. Yang ada hanya persoalan, yang ada hanya penistaan, yang ada hanya pergumulan saja. Yang kaya akan menindas orang-orang miskin. Yang memiliki kuasa, dia akan menindas orang-orang yang lemah. Bagaimana yang kaya hanya memikirkan kekayaannya. Bagaimana yang memiliki kekuasaan hanya memikirkan aku harus semakin berkuasa. Dia dimabukkan oleh keadaannya. Melihat hal itu, Habakuk, Nabi Habakuk berdiri menyuarakan. Kalau boleh kita lihat di Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua, sesuai dengan lagu pujian kategorial Punguan Ina tadi. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Tuhan, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Iya. Ini yang disampaikan oleh Habakuk. Selaku orang yang diberkati aku Tuhan, selaku orang yang kau antarkan ke sini. Di dalam doaku aku sampaikan, sampai kapan kau akan diam melihat semuanya ini? Tetapi ketika Habakuk menyuarakan doanya, apakah Tuhan mendengar? Ya, Tuhan mendengar. Tetapi cara Tuhan tidak sesuai dengan kehendak manusia. Karena rencana Tuhan bukan rencana kita. Karena rencana kita adalah yang kita harapkan menurut pikiran kita. Tetapi rencana Tuhan pasti yang terbaik di luar dari pikiran kita. Kita bisa lihat bagaimana Tuhan mengangkat orang Kasdim, musuh dari orang Israel, untuk bisa membantai orang Israel.
bagaimana orang Israel terpecah belah, hancur belur. Yang dikatakan bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati, yang dikatakan bangsa Israel adalah bangsa yang kuat. Tetapi ketika Tuhan meninggalkan mereka, bangsa Kasdim datang, hancur belur. Ketika hancur belur, kembali lagi Habakuk menyuarakan, ya Tuhan, sudah tidak ada lagi keadilan di tengah-tengah bangsa umatmu ini. Tidak ada lagi yang namanya kasih di tengah-tengah bangsa umatmu ini. Yang ada hanya kesombongan, yang ada hanya keegoisan. Dan saat ini bangsa Kasdim menghancurkan lulu lantah bangsa umatmu ini. Tetapi apa kata Tuhan? Iya, setiap apapun yang kamu katakan itu, sampaikanlah, ukirkanlah di loh-loh. Di loh-loh ini maksudnya seperti sebuah batu. Kalau pernah kita ke salib kasih, ketika kita akan naik ke salib kasih ada tangga-tangga, di situ banyak ditempeli kayu-kayu yang bertuliskan. Tanpa kita sadari ketika kita sambil membaca begini terus tentang kehidupan, tentang firman Tuhan, tanpa kita sadari kita sudah sampai di puncak salib kasih. Dan itu juga yang disuarakan, tuliskanlah apa yang ingin kamu katakan, tuliskanlah itu, ukirkanlah itu sebagai pengingat untuk bangsa-bangsaku. Iya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dua hal yang selalu muncul tanpa kita sadari. Yang pertama adalah kegagalan, ya. Dan yang kedua adalah keberhasilan. Dan di sini saya perlu sampaikan, banyak orang yang tidak pernah menerima tentang kegagalan. Padahal dengan kegagalan ini adalah jalan untuk kita bisa mengingatkan kita untuk semakin lebih baik lagi mempersiapkan apa yang ingin kita hadapi. Orang banyak hanya beranggapan aku pingin berhasil dan tidak pernah mengharapkan yang namanya kegagalan. Banyak orang mengatakan bahwa kegagalan adalah kunci keberhasilan. Ya. Dan ada juga mengatakan kegagalan itu adalah kutukan. Ya, kalau engkau memandang itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan kegagalan adalah sebuah evaluasi. Bagaimana kita bisa melihat apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi yang lebih berat lagi. Yang kedua adalah keberhasilan. Iya, tanpa kita sadari keberhasilan adalah juga sebuah proses bagaimana untuk bisa mengajar kita tentang yang namanya rendah hati. Iya, kita boleh lihat Amang Inang, banyak orang dimabukkan karena keberhasilannya. Ketika dia menggapai suatu proyek, ketika dia menggapai suatu yang dia kerjakan, tanpa kita sadari kita terkadang lupa bahwa itu semua terjadi, terlaksana karena kehendak Tuhan. Ketika Tuhan katakan tidak, maka semua akan tidak. Tetapi ketika Tuhan katakan iya, aku akan memberkati kehidupanmu dan pekerjaanmu, dan itu nyata. Dan dari semuanya itu, tanpa kita sadari juga ada hal yang sangat penting, yaitu waktu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, waktu ini adalah metode kita mengajarkan untuk bisa yang namanya bertahan dan bersabar. Banyak orang yang sangat sering bermain-main dengan waktu. Banyak orang yang menyepelekan dengan waktu. Padahal dengan adanya waktu, ini adalah metode untuk bisa mengingatkan kita. Ini adalah sebuah cara untuk bisa memberangkatkan kita semakin lebih baik lagi untuk menjalani suatu aktivitas. Contoh, sudah tertera waktu masuk jam 9 pastinya. Atau di kantor sudah tertera waktu masuk kantor. Maaf Amang Inang, sudah di sini sudah pakai ini ya, setiap kantor ya, fingerprint ya. Iya, sudah tertera. Iya. Kalau seandainya kita masuk itu disepakati jam 7.30 tetapi kita hadir jam 9, apakah itu berdampak sama kita? Pasti ya. Iya.
Dan ini mengajarkan kita bagaimana kita bisa komit dan bisa menghargai setiap apa yang akan kita kerjakan. Terkhususnya menghargai waktu. Oleh karena itu, waktu adalah proses, Amang Inang. Dan kita sering mendengar ketika kita menghadapi persoalan, sering ada kata-kata yang mengatakan biarlah waktu yang menjawab. Seolah-olah waktu itu memberikan jawaban. Tidak. Tetapi dengan waktu itu memberikan kehendak, memberikan timing untuk kita bisa memberikan jawaban. Bukan waktu yang memberikan jawaban, tetapi kita bisa memakai waktu itu untuk mendapatkan jawaban. Dan ini yang bisa kita lihat, Amang Inang, terkhususnya remaja Naposo Bulung, di dalam firman Tuhan saat ini. Bagaimana kehidupan dari bangsa Israel yang sangat congkak, yang sangat sombong. Dengan keberhasilan mereka, mereka menganggap ternyata kita kuat. Dengan apa yang mereka gapai, mereka menyadari ternyata kita mampu. Akhirnya satu sama lain saling menyombongkan diri. Waktu itu bukan ada perkataan kita bersama-sama, tetapi waktu itu mengatakan aku yang menghadapinya tanpa kalian. Ini yang membuat orang mabuk terhadap keberhasilan. Akhirnya dia menyendirikan hidupnya dan mengatakan bahwasanya aku kuat. Sampai dia terbentur, luluh, lantah, hancur belur. Tuhan memakai bangsa Kasdim bagaimana mengingatkan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu seperti saya katakan tadi, tidak selamanya kegagalan itu adalah kutukan. Tidak selamanya kegagalan itu adalah sebuah hukuman. Tetapi kegagalan itu adalah sebuah timing dari Tuhan, waktu yang Tuhan berikan. Bagaimana kita bisa mengevaluasi, apakah aku sudah lakukan yang terbaik? Apakah aku hanya melakukan rutinitasku? Ini menjadi pergumulan yang bisa kita tarik ke dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tetapi perlu kita ingat seperti yang lagu disampaikan tadi oleh Naposo Bulung. Apa judulnya, Kakak? The Goodness of God. Iya, itukah? Iya, itukah? Iya. Yang menyatakan tentang identitas Tuhan. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah memandang sebelah mata kehidupan umatnya. Tetapi lihatlah seperti yang kita terima setiap hari Minggu, ketika kita akan mengakhiri ibadah kita dan akan melaksanakan aktivitas kita untuk satu minggu ke depan. Apa yang Tuhan janjikan? Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini janji Tuhan. Ketika kita lihat ke topik minggu saat ini, orang benar akan hidup oleh percayanya. Persoalannya satu, percayakah kita dengan janji Tuhan? Percayakah kita dengan janji Tuhan? Apakah kita mengimani serta mengaminkan setiap janji yang Tuhan berikan? Apakah itu nyata di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi? Itu yang bisa kita lihat dari kehidupan Habakuk. Dia mengingat semua janji Tuhan dan dia dimenangkan. Bagaimana dia mengingatkan bangsa Israel, hai engkau orang-orang congkak. Dan dia melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa melihat dalam kehidupan kita saat ini banyak hal sebenarnya yang membuat kita ragu. Kita boleh lihat kalau kita buka handphone, ada yang mengatakan bahwa dunia di genggaman tangan. Iya, kita bisa lihat banyak orang menggantikan iman percayanya dengan sebuah media sosial. Tidak orang lagi percayakan kehidupannya kepada Tuhan. Kalau boleh kita lihat Amang Inang, tapi saya yakin
Jemaat HKBP Tamarunang adalah jemaat yang diberkati. Amin. Amin. Tidak ada orang yang menyuarakan pergumulannya ke Facebook, tahe. Facebook apalagi? Ke story WA apalagi? Iya. Dia akan suarakan pergumulannya kepada Tuhan dengan doanya. Tapi kalau kita lihat pada saat ini, di zaman ini, banyak orang menghadapi pergumulan, dia percayakan kepada orang lain. Dia beberkan persoalan hidupnya kepada orang lain, agar orang lain bisa menilai. Bukan Tuhan yang menilai. Ya, ini sudah ada pergeseran, amanginang. Dan ini sudah sebenarnya firman Tuhan mengatakan wanti-wanti, hati-hati. Di mana Tuhan itu kita tempatkan? Apakah Tuhan itu yang membimbing kita atau kita yang membimbing Tuhan itu? Atau sudah tidak ada lagi rasa kepercayaan kita kepada Tuhan? Melihat dari setiap semuanya, kita bosan dengan semuanya. Apakah itu? Pergumulan itu juga pernah dialami oleh Habakuk. Tetapi Tuhan bekerja, Tuhan mengingatkan dia. Ketika dia berpikir, ketika aku mengadukan persoalanku pada Tuhan, maka Tuhan akan turun begini, begini, begini. Itu pola pikirnya. Tetapi kehendak Tuhan lain. Tuhan pakai musuh mereka, menghantam mereka. Ketika sudah dihantam mereka, maka Tuhan menghantam lagi bangsa itu, bangsa Kasdim, untuk menunjukkan, lihat, walaupun aku pakai engkau menghantam bangsa Israel, tetapi aku tetap menyertai mereka ketika mereka menyadari pergumulannya, kesalahannya. Parmula ni para jahat itu di halomohon debata. Jala porsia dua halaki. Dan mereka percaya dengan iman mereka. Tuhan mendengar setiap persoalannya. Dan ini menjadi jawaban bagi kita. Tidak ada doa yang tidak didengar. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada lagu pujian yang sia-sia. Semuanya biarkan menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bertahankah kita memberikan itu? Tetapkah kita manahat dohita saat rodi ujungna pasangapon debata marhiti ngulut tahun? Bertahankah kita memuliakan Tuhan dengan segala banyak hal persoalan kehidupanmu? Tetap kamu katakan, ya Tuhan pakailah aku dengan pergumulanku, engkaulah yang memakai aku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah lirik lagu yang berisi begini. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Sebuah lirik lagu yang diciptakan oleh Fania Larissa dengan judul lagu Doa Mengubah Segala Sesuatu. Dan ini bisa menjadi sebuah jawaban untuk kita. Pada saat ini ketika engkau meragukan imanmu, di dalam banyaknya unek-unek persoalanmu, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan atau lingkungan sekitar, atau lingkungan keluargamu, katakanlah kepada Tuhan dengan doamu, dengan kekusukan doamu, yakinkanlah Tuhan mendengar doamu. Seperti Habakuk yang dia tidak pernah lelah dan letih menyuarakan apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, tetapi dia tidak memaksakan kehendaknya yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Kita boleh lihat amanginang, bagaimana ketika orang-orang yang diberkati Tuhan dan menjalani kehidupannya sesuai dengan iman kepercayaannya. Abraham meninggalkan tempatnya, menuju ke tempat yang dia tidak ketahui. Tetapi ketika dia mengimani imannya, serta mengaminkan imannya, dia dimenangkan. Dia menunggu anak. Berpuluh-puluh tahun dia tunggu itu. Tetapi ketika dia bertahan di dalam imannya, Tuhan melihat itu dan Tuhan memberikan apa yang dia inginkan. Begitu juga dengan Hana. Bagaimana dia berpuluh-puluh tahun menunggu sosok seorang anak untuk penerus di kehidupannya. Banyak hal yang mengatakan bahwasanya engkau begini, engkau begini, engkau begini. Tetapi dia katakan kepada Tuhan, dia suarakan kepada Tuhan, dia sampaikan harapannya, doanya kepada Tuhan. Dan Tuhan bekerja di dalam doanya.
Tuhan melihat kehidupannya. Tuhan yang mengerti kehidupan kita, bukan kita yang mengerti kehidupan kita. Dan ketahuilah ketika pergumulan itu ada di dalam kehidupan kita, saat itu Tuhan sedang memakai kehidupan kita. Ketika engkau merasa terjolimi di dalam pekerjaanmu, di dalam kehidupanmu, yakinlah saat itu Tuhan sedang memakai kehidupanmu. Persoalannya, apakah engkau bisa percaya Tuhan tinggal diam di dalam hatimu? Tuhan melihat ke dalam hatimu, ke lubuk hatimu. Tuhan menguatkan engkau menghadapi semuanya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti lagu kategorial kaum bapak tadi, Tuhaku, hodo haporosaku, iya, asiroham ramoti autotong, iya, hanya itu yang bisa kita sampaikan, tidak ada yang lain. Asiroham ramoti autotong, hanya itu yang kita harapkan di dalam Tuhan. Ketika kita hidup, yakinlah Tuhan menginginkan kita bertindak di dalam kehidupan kita. Yakinlah Tuhan masih mempercayakan kehidupan kita untuk Tuhan bisa tinggal bersama dengan Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami dari kehidupan hamba-Mu Habakuk, di dalam pergumulannya, di dalam seruannya yang dia sampaikan dengan doanya, melihat ketidakadilan, melihat penindasan, melihat orang-orang yang terjolimi, dia berdiri menyuarakan semuanya itu, menyampaikan kepadamu dan Engkau mendengarnya. Benar ya Tuhan, bukan kehendak kami yang harus terjadi, tetap kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, bagaimana Engkau mengurapi kehidupan hamba-Mu Habakuk, bisa menghadapi semuanya dengan iman percayanya, dan dia dimenangkan oleh imannya. Begitu juga dengan kami yang hadir pada saat ini, dengan pergumulan kami pribadi, lepas pribadi, di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di tengah-tengah kehidupan pekerjaan. Ya Tuhan, mari Tuhan, Tuhan yang menatap kehidupan kami, Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, serta harapan yang daripada-Mu, bahwa kami adalah orang-orang yang Kau urapi di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk seluruhnya jemaat-Mu HKBP Tamarunang, mulai dari kategorial anak sekolah minggu, remaja, naposo, ama, ina, dan lansia. Ya Tuhan, mari Tuhan memberkati kehidupan jemaat-Mu di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupannya, rumah tangganya. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang mengurapinya, Engkau tinggal diam serta memberkati pikirannya, menguatkan imannya ya Tuhan. Tuhan yang selalu memberkatinya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk seluruhnya jemaat-Mu ya Tuhan, yang pada saat ini dalam pergumulannya ataupun di dalam rasa sakit, yang saat ini mengalami sakit ya Tuhan, yaitu Agusta Christine Boru Syanipar, hamba-Mu Amang Sintua Ade Siregar, Boru Olivia Sianturi, yang saat ini di dalam rasa sakit, di dalam pergumulannya atau apapun kondisinya ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memberkatinya, Engkau yang mengurapi kehidupannya, menguatkan pikirannya, serta menguatkan imannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu yang di dalam satu minggu ini bersuka cita atas pertambahan berkat Tuhan. Tuhan menambahkan bilangan umur di tengah-tengah kehidupannya ya Tuhan, yaitu Alvin Modret Simare-Mare, Roro Nauli Boru Bakara, Inang F Boru Panjaitan, Inang E Boru Simanjuntak. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tambahkan umur di kehidupannya, Engkau juga menambahkan berkat-Mu di dalam kehidupannya, di dalam setiap pekerjaannya. Tuhan, campur tangan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu yang di dalam satu minggu ini bersuka cita atas pertambahan umur di tengah-tengah rumah tangganya ya Tuhan. Keluarga Pendeta Tede Sianturi, Inang Boris Tanggang,
keluarga Amang B. Siombing Inang Buru Manalu, keluarga Amang Eha Sagala Inang MY Buru Sitompul. Ya Tuhan, Engkau yang menyatukan mereka di dalam rumah tangganya, Tuhan yang tinggal diam serta memberkati kehidupannya, memberkati rumah tangganya, memberkati anak-anaknya serta pekerjaannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk setiap program-program dari gerejamu ini ya Tuhan. Terkhusus Tuhan, di mana gerejamu akan melaksanakan pesta ulang tahun yang ke-15 dan pesta Gotilun di bulan November ini ya Tuhan. Ya Tuhan, para panitia yang telah kami pilih, kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Begitu juga buat cara-cara, metode-metode yang mereka lakukan, terkhususnya untuk pengumpulan dana, Tuhan yang mengurapi mereka. Begitu juga Tuhan buat kegiatan hari ini ya Tuhan, di kegiatan panitia pencarian dana untuk pesta Gotilun melalui Bajar. Mari Tuhan berkati kami seluruhnya, agar kami turut ambil andil di dalam kegiatan itu, dan kami bisa mendukung di dalam kegiatan itu, dan kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar kami manusia yang tidak pernah luput dari segala perbuatan dosa. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami semakin Kau layakkan untuk meminta dan menerima berkat daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 693 sambil menyerahkan persembahan ke depan.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya.